Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang ada di kelas mata kuliah Portofolio dan Analisis Investasi. Dan terima kasih untuk Bapak Agung Tri Putranto, STMM, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan waran, option, dan future bersama dengan kelompok saya, Kak Sudiani, dalam konteks mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Nah, dalam presentasi ini saya, Hanifita Cynthia, saya akan membahas secara komprehensif tentang apa itu waran, karakteristiknya, cara kerjanya, dan serta bagaimana waran bisa dan dapat mempengaruhi keputusan investasi. Harapan kami melalui pemaparan ini teman-teman dapat lebih memahami peran dan manfaat waran, option, dan future dalam dunia investasi, sekaligus mampu mengintegrasikan konsep ini ke dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami dasar apa itu waran dan perbedaannya dengan instrumen lainnya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih waran itu. Waran adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham perusahaan pada harga tertentu, yang disebut harga pelaksanaan dalam periode waktu tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa waran tidak diwajibkan pemegang saham untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, sederhananya seperti ini. Waran itu semacam kupon yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebuah perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dengan waran Anda punya kesempatan untuk membeli saham di masa depan dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh sederhana, ada emiten A menerbitkan waran dengan harga pelaksanaan 1.000 per saham. Jika harga saham perusahaan itu di pasar naik menjadi 1.500, Anda bisa menggunakan waran untuk membeli saham seharga 1.000 untuk menjualnya di harga 1.500, sehingga Anda mendapat keuntungan 500 per saham. Namun, jika harga saham di pasar lebih rendah dari 1.000, Anda tidak perlu menggunakan waran karena itu tidak menguntungkan. Nah, waran ini diperdagangkan di pasar modal dan dapat dibeli melalui pasar modal, atau seperti yang biasa kita tahu, bisa beli di Bursa Efek Indonesia atau di BEI. Nah, berikut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh waran, antara lainnya yaitu mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dapat dibeli per waran. Dan yang kedua, pencantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. Dan yang ketiga, harga saham yang diberikan kepada pembeli bisa saja mengalami perubahan jika kondisi perekonomian mengalami perubahan. Yang keempat, waran memiliki periode jatuh tempo yang lebih panjang jika dibandingkan dengan opsi, yaitu antara 6 bulan sampai 5 tahun. Bahkan terdapat jenis waran yang tidak memiliki periode atau jatuh tempo yang disebut perpetual waran. Nah, pastinya dalam investasi ada keuntungan dan risiko yang didapat. Untuk keuntungan dari waran sendiri, biasanya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu lebih besar dengan modal lebih kecil dibandingkan membeli saham secara langsung. Namun, resikonya juga ada. Jika harga saham tidak pernah mencapai atau melebihi harga yang ditentukan dalam waran, maka waran tersebut akan kadaluarsa dan menjadi tidak bernilai. Nah, waran sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada fitur dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis waran yang umum. Yang pertama adalah call waran. Call waran merupakan waran yang memberi pemegang hak untuk membeli saham
perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya pada waktu yang telah ditentukan. Karakteristiknya yaitu jenis waran ini digunakan jika investor yakin harga saham perusahaan akan naik di masa depan, maka pemegang call waran memiliki hak untuk membeli saham di masa depan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar pada saat itu. Dan yang kedua adalah put waran. Put waran merupakan waran yang memberi hak untuk pemegangnya untuk menjual saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan atau harga pelaksanaan pada waktu yang Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu waran, jenis yang dapat digunakan oleh investor untuk memperoleh keuntungan serta memahami karakteristik dan resikonya. Nah, sekarang teman-teman sudah mendapatkan gambaran umum tentang apa itu waran, dan selanjutnya kita akan mendalami topik yang lain, yaitu tentang option dan future yang lebih spesifik yang akan dijelaskan oleh Kakak Sudiani. Terima kasih untuk perhatiannya kepada teman-teman semua, dan saya akan serahkan kepada Kakak Sudiani untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih kepada Kak Hanifita yang sudah menjelaskan tentang waran. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada nilai strategi yang kedua, yaitu option atau opsi. Nah, jadi kontrak opsi ini adalah kontrak daripada dua pihak yang menentukan, tetapi tidak wajib untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelum tanggal yang telah ditentukan. Nah, misalnya contohnya gini, kayak misalkan opsi daripada kali ABC ya, September sekitar $7,50, memberi pemegang hak untuk membeli 1000 saham ABC dengan harga $7,50 per sahamnya pada tanggal kadaluarsa yang ditentukan atau lebih awal di bulan September. Jadi ini maksudnya tuh dia nggak wajib membeli gitu, cuman maksudnya diberikan option untuk yang bisa dibeli itu berapa gitu sebelum tanggal yang ditentukan. Nah, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi harga opsi, yaitu yang pertama jumlah permintaan dan pasokan supply. Yang makin banyak investor yang berminat untuk membeli, maka akan makin mahal pula harganya. Selain itu juga harga saham acuan atau underlying stock yang mengalami kenaikan. Biasanya harga opsi call itu juga naik, juga ikutan naik gitu. Nah, yang ketiga yaitu gejolak harga atau volatility. Apabila harga suatu saham bergejolak, maka preminya akan semakin mahal. Sebaliknya, jika saham stabil pula harganya. Selain itu, masa berlaku. Makin lama masa berlaku, maka makin tinggi harga opsinya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis daripada kontrak opsi. Yang pertama yaitu call option, memberikan hak kepada pemegangnya tetapi bukan kewajiban untuk membeli sekuritas pada harga tertentu. Pada hari tertentu, Anda akan membelinya dengan harapan harga akan naik. Selain itu, juga ada put option, memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk menjual sekuritas pada harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo tertentu. Jika Anda memperkirakan harga sekuritas Anda akan turun, seperti selama periode bearish, beli opsi put gitu. Tipe opsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu opsi tipe Eropa yang merupakan kontrak opsi yang baru bisa dilakukan di hari terakhir pada saat tanggal jatuh tempo yang berlaku tiba. Opsi tipe Bermuda yaitu opsi yang merupakan gabungan daripada tipe Eropa dan tipe Amerika, yaitu opsi yang dapat dilaksanakan baik pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo maupun sebelum waktu jatuh tempo datang. Yang ketiga yaitu opsi bersyarat atau barrel option.
Opsi tipe ini hanya dapat dilakukan setelah syarat telah dipenuhi, yakni tercapainya suatu harga tertentu pada aset acuan. Kepemilikan opsi juga memunculkan keuntungan, di mana opsi adalah sarana lindung nilai. Investor melindungi diri dari risiko fluktuasi harga. Perusahaan besar juga biasanya menggunakan kontrak ini, secara khusus menggunakan kontrak dengan suku bunga tinggi, nilai tukar, dan risiko keuangan barang. Jika kondisi pasar keuangan memburuk, opsi mitigasi risiko dapat mengimbanginya. Selain itu, potensi keuntungan adalah tinggi. Spekulasi dari spekulan bertaruh pada pengembalian tinggi dengan pembayaran awal terbatas. Mereka dapat menghasilkan keuntungan terlepas dari apakah harga turun atau naik. Kita dapat membeli put opsi jika kita memperkirakan harga akan turun di masa mendatang, dan kita dapat membeli put opsi jika kita memperkirakan harganya akan naik. Biaya yang relatif rendah, biaya pembelian opsi lebih rendah dari harga sekuritas yang mendasarinya. Sedangkan resiko daripada memiliki opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu struktur opsi yang lebih rumit. Kompleksitas tinggi karena beragamnya karakteristik opsi dan kebutuhan daripada pembeli. Jadi beberapa perusahaan biasanya memperkerjakan staf profesional. Potensi risiko kerugiannya juga tinggi. Anda perlu memahami risiko yang terkait dengan investasi atau lindungi nilai. Nilai wajar opsi terus menurun karena jangka waktu yang terbatas. Selama periode ini, harga mungkin tidak bergerak seperti yang diharapkan dan opsi mungkin tidak tersedia. Nah, yang ketiga yaitu future, yang mau kita bahas tentang strategi daripada ini, yaitu future. Future itu adalah barang yang dijual untuk pengiriman di masa mendatang. Manfaat yang muncul dari future trading adalah sebagai berikut. Future trading dengan tingkat leverage yang tinggi untuk investasi karena investor perdagangan itu berjangka dapat mengurangi kontrak berjangka menjadi sebagian kecil dari nilai komoditas dalam kontrak dikenal sebagai margin. Jika investor bisa memprediksi lebih banyak komoditas yang akan dibeli, maka keuntungan daripada investor itu akan menjadi 10 kali lipat dari keuntungan yang disisihkan dalam bentuk kontrak berjangka margin. Spekulasi berjangka dapat diartikan sebagai investasi kertas, karena investor tidak peduli dengan komoditas real yang perlu disimpan. Investor hanya membuktikan kepemilikan barang dalam kontrak berjangka. Investor juga dapat memperoleh keuntungan 10 kali lebih banyak dari jumlah kontrak, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dengan cepat. Selain itu, pasar berjangka dapat bergerak lebih cepat daripada pasar tunai. Future trading ini adalah pasar yang sangat adil dibandingkan dengan pasar saham. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi orang di dalam perdagangan berjangka, dan kemungkinan perdagangan orang dalam perdagangan itu berjangka rendah. Sebagian besar pasar berjangka itu lebih lancar karena banyaknya kontrak yang diperdagangkan setiap hari. Komisi yang dibebankan juga sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai investasi dalam future trading. Jadi di atas itu adalah penjelasan daripada warrant, option, dan juga future. Nah, jadi pembahasan kami hari ini tentang 3 macam ini semoga bisa membantu lebih banyak mengerti tentang hal-hal ini, sehingga bisa membantu dalam investasi. Nah, kami menjelaskan tentang ini sampai di sini. Apabila ada yang kurang berkenan, kita boleh komen ya di bawah. Terima kasih.